Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwinda Rinin dengan NPM 18630667 dari kelas 4D reguler pagi Banjarmasin. Saya akan menjelaskan algoritma heap sort dalam mata kuliah pemrograman berbasis objek 1. Analisis efisiensi algoritma. Analisis algoritma dalam arti sempit merupakan penyelidikan terhadap efisiensi algoritma berdasarkan dua hal. Pertama, efisiensi waktu, dan kedua, efisiensi ruang. Efisiensi waktu atau time efisiensi yang disebut juga dengan kompleksitas waktu atau time complexity menunjukkan seberapa cepat dalam menjalankan algoritma. Efisiensi ruang atau space efisiensi yang disebut juga dengan kompleksitas ruang atau space complexity menunjukkan banyaknya memori yang diperlukan oleh algoritma. Ukuran input dan waktu komputasi. Hampir semua algoritma mempunyai waktu komputasi lebih lama untuk input yang lebih besar atau lebih banyak. Efisiensi algoritma dapat diukur berdasarkan fungsi dengan parameter n yang menunjukkan ukuran input atau besarnya input. Mengukur waktu komputasi sebuah algoritma dapat mengalami beberapa kendala. Pertama, tergantung pada kecepatan komputer. Yang kedua, tergantung kepada kualitas program yang menjalankan algoritma dan compiler yang digunakan untuk menghasilkan kode mesin, serta kesulitan mengambil waktu komputasi dari program. Salah satu pendekatan yang mungkin adalah menghitung banyaknya operasi dasar atau basic operation yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Ada tahapan algoritma, ada pengantar algoritma, yang kedua ada formula, yang ketiga ada pseudocode, yang keempat ada Java, yang kelima ada animasi, dan yang keenam ada studi kasus. Definisi dari heap sort adalah sebuah metode sorting atau pengurutan angka pada sebuah array dengan cara menyerupai binary tree, yaitu dengan cara memvisualisasikan sebuah array menjadi sebuah binary tree yang nantinya pada binary tree tersebut nilai pada masing-masing indeks array akan diurutkan. Pada heap sort terdapat 3 bagian, yaitu node, edge, dan leaf, di mana node itu adalah setiap indeks yang berada pada array, edge adalah garis yang menghubungkan tiap node, leaf adalah setiap node yang tidak memiliki child node atau node turunan. Selain itu, ada yang bernama root, yaitu node awal pada sebuah heap. Heap tree terbagi menjadi dua jenis, yaitu max heap dan min heap. Max heap adalah kondisi yang memiliki nilai tertinggi berada di node root, dan setiap child node memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai yang dimiliki parent node-nya. Min heap memiliki nilai terkecil berada di node root, dan setiap child node memiliki nilai yang lebih besar dari nilai yang dimiliki parent node-nya. Karakteristik atau ciri khas dari algoritma pengurutan heap sort terletak pada penggunaan heap tree sebagai sarana untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan pengurutan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat algoritma pengurutan heap sort menjadi unik, menarik, dan heap sort dapat dikategorikan ke dalam algoritma divide and conquer dengan pendekatan pengurutan sulit membagi, mudah penggabungan, atau hard split easy join, seperti halnya algoritma pengurutan quicksort dan selection sort. Algoritma ini dimulai dengan membangun sebuah array heap dengan membangun tumpukan dari kumpulan data, lalu memindahkan data terbesar ke bagian belakang dari sebuah tabel hasil. Selain itu, array heap dibangun kembali, kemudian mengambil elemen terbesar untuk diletakkan di sebelah item yang telah dipindahkan tadi. Hal ini diulang sampai array heap habis. Jadi secara umum algoritma ini memerlukan dua buah tabel, satu tabel untuk menyimpan heap dan satu tabel lainnya untuk menyimpan hasil. Walaupun lebih lambat dari merge sort atau quicksort, algoritma ini cocok untuk digunakan pada data yang berukuran besar. Untuk memvisualisasikan sebuah array menjadi sebuah heap tree adalah dengan cara mencari node root terlebih dahulu, yaitu node pertama sebuah heap tree adalah indeks pertama di array, yaitu indeks 0. Akan tetapi, pada heap tree, node awal berada di posisi 1, berbeda dengan array yang memiliki indeks awal yaitu indeks 0. Setelah node root telah ditemukan, maka sekarang tinggal mencari child node dan node root. Dan child node terbagi menjadi dua, yaitu left child dan right child. Ini adalah gambaran dari heap tree, di mana yang node awal adalah root, ada edge yaitu garis yang penghubung antara node-nya, dan ada leaf yaitu akhir dari node atau node yang tidak mempunyai child. Max heap di sini contohnya seperti 100
adalah parent mempunyai child node 19 dan 36 dan seterusnya. Di sini ada main heap di mana 1 adalah parent dan yang 2, 3 adalah child node. Apabila dalam array node 1 ini dinamakan node 0 atau index 0. Sini ada formula di mana left child 2i. I ini adalah posisi node yang ingin dicari, left atau right child atau parentnya, dan untuk lambang itu adalah floor, yaitu pembulatan ke bawah massal. Seperti 3 dibagi 2 itu 1,5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 1. Prinsip-prinsip dasar mengenai struktur data tree yang digunakan untuk merealisasikan heap tree adalah simpul-simpul saling berhubungan dengan menggunakan pointer. Left dan right berharga 0 apabila tidak ada lagi cabang pada area yang bersangkutan. Struktur dari binary tree termasuk hubungan-hubungan antar simpul secara eksplisit direpresentasikan oleh left dan right. Algoritma Heapify adalah membangun sebuah heap dari bawah ke atas, secara berturut-turut berubah ke bawah untuk membangun heap. Algoritma remove ini menukar akar atau yang berisi nilai maksimum dari heap dengan elemen terakhir. Algoritma Heapify adalah algoritma yang melakukan pembuatan ulang heap dari atas ke bawah, seperti halnya iterasi terakhir dari algoritma metode Heapify. Perbedaan antara metode Heapify dengan metode Heapify ada pada iterasi yang dilakukan oleh kedua algoritma tersebut. Algoritma metode Heapify ini hanya melakukan iterasi terakhir dari algoritma Heapify. Maka heap tree bermanfaat untuk mengimplementasikan priority queue. Priority queue merupakan struktur data yang sifatnya sangat mirip dengan antrian, yaitu penghapusan atau pengurangan anggota selalu dilakukan pada anggota antrian yang terdepan, dan penambahan anggota selalu dilakukan dari belakang antrian, berdasarkan prioritas anggota tersebut. Beberapa metode sebagai berikut. Ada metode untuk menginisialisasikan suatu CBT atau complete binary tree secara umum menjadi heap tree. Metode untuk mengambil data paling besar, yaitu root dari heap tree. Yang ketiga, metode untuk menambah satu key baru ke dalam heap tree. Keempat, metode untuk menyusun ulang menjadi heap tree kembali setelah dilakukan metode B dan C. Perbandingan dengan algoritma pengurutan lain. Heap sort hampir setara dengan quicksort. Algoritma pengurutan data lain berdasarkan perbandingan yang sangat efisien. Quicksort sedikit lebih cepat karena change dan faktor-faktor lain. Tetapi pada kasus terburuk kompleksitasnya yang OKN yang sangat lambat untuk data yang berukuran sangat besar. Lalu karena heap sort memiliki n log n, maka sistem yang memerlukan pengamanan yang ketat biasa memakai heap sort sebagai algoritma pengurutannya. Heap sort juga sering dibandingkan dengan numeric sort yang mempunyai kompleksitas algoritma yang sama, tetapi kompleksitas ruangnya atau n yang lebih besar dari heap sort. Heap sort juga lebih cepat pada mesin dengan cache data yang kecil atau lambat. Beberapa aturan dalam heap sort sebagai berikut. Untuk mengisikan heap dimulai dari indeks 1 sampai ke indeks di bawahnya. Bila dalam indeks yang sama semua kunci heap belum terisi, maka tidak boleh mengisi di bawahnya. Heap dalam kondisi terurut apabila left child parent. Penambahan kunci diletakkan pada posisi terakhir dari indeks dan di sebelah kanan child yang terakhir. Kemudian diurutkan dengan cara up heap. Bila menghapus heap dengan mengambil kunci pada parent di indeks 1, kemudian digantikan posisi kunci terakhir, selanjutnya disort kembali metode down heap. Dalam langkah-langkahnya, heap sort terbagi menjadi dua langkah, yaitu insert heap dan buried heap. Di sini ada pseudocode atau coding semu untuk pengimplementasian heap sort ke Java. Maka ini adalah Java-nya. Di sini ada kelas heap sort dan di sini ada variabel a dan array. Di sini ada variabel count, di mana semuanya adalah integer karena kita kan menemukan sebuah angka jadi integer. Dan di sini ada perulangan while, dan dari baris 5 ke 18 adalah sintak untuk deklarasi array. Kalau di sini ada metode Heapify.
Dan sintak untuk sintak yang ditandai dengan garis panah ini menukar nilai pada indeks 0 dengan nilai di indeks i lalu dikurangi 1. Di sini ada variabel n dan variabel temp menggunakan perulangan while. Lalu di sini metode Happify-nya menggunakan perulangan while juga. Lalu di sini ada metode shift down di mana ada array, variabel a, variabel start dan variabel end. Maka di sini kita menggunakan perjabangan if. Nah, lalu metode shift down itu adalah proses di mana nilai-nilai not berkurang sehingga nilainya lebih kecil dari anak-anaknya. Di sini adalah coding untuk menjalankan program. Di sini ada array yang telah diacak, lalu akan keluar hasil seperti ini. Sebelum disorting maka hasilnya acak-acak seperti ini ya. Setelah disorting akan berurutan secara kecil ke yang terbesar. Lalu di sini ada animasi atau flowchart yang sesuai dengan coding yang tadi, di mana ada kelas heap sort dan di sini ada metode heap sort dan ada metode Happify dan ada metode shift down. Seperti ini langkah-langkahnya. Di sini ada studi kasus di mana terdapat sebuah array bilangan bulat terdiri dari 7 anggota dengan nilai yang tidak terurut yaitu 7, 10, 8, 3, 1, 0 dan 50. Umpamakan array tersebut sebagai suatu CBT atau complete binary tree, yaitu seperti ini. Lalu tukarkan antara posisi 8 dan 50. Karena posisi parent node-nya memiliki angka yang lebih kecil dibandingkan child node-nya. Lalu setelah itu node 3 ditempati oleh 50. Namun node 1 memiliki nilai lebih kecil, maka akan kita tukar lagi antara node 1 dan 3. Nah, sampai di sini proses pertukaran telah selesai dan masing-masing node parent memiliki nilai lebih besar dari node child-nya. Setelah selesai, kita akan menerapkan metode remove dan algoritma metode Happify akan terjadi pemrosesan seperti ini. Setelah 50 di remove, maka posisi digantikan oleh 8 yang tadi node-nya ada di 7. Pertukaran antara 8 dan 10 pun terjadi. Karena parent node-nya lebih kecil dari child node-nya. Nah, kita sudah tukarkan antara 10 dan 8, maka 10 akan kita remove dan digantikan oleh 0 karena child node-nya tersisa 0 ya. Lalu terjadi Happify atau pertukaran lagi antara 0 dan 8. Lalu selanjutnya 8 di remove dan 1 menggantikan posisi si 8 tadi karena di sini 1 adalah leaf ya, tidak memiliki parent node lagi. Nah, lalu lakukan Happify lagi antara 1 dan 7. Nah, kita swap, kita tukar lagi kan. Nah, lakukan lagi Happify pada 1 dan 3. Remove 7 dan posisi diganti oleh 1. Maka kita akan tukar lagi 1 dan 3-nya. Kemudian lakukan remove pada 3 dan posisi digantikan oleh 1. Setelah itu kita remove 1 karena 0 dan not tersisa 1, maka tidak terjadi Happify lagi. Sehingga seluruh data telah terurut menjadi 0, 1, 3, 7, 8, 10 dan 5. Nah, kita ke NetBeans-nya. Nah, seperti ini ya. Sebelum dia sorting, dia akan acak. Lalu setelah disorting, dia menjadi terurut dari yang kecil ke yang besar. Menggunakan metode-metode seperti Happify, shift down, seperti itu.
Sampai di sini video saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penjelasan, serta penyampaian yang kurang jelas. Mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.